Ya, apakah ahlul Quran itu sebatas hanya pada mereka yang hafal Quran saja? Kalau yang tidak hafal nangis. Mungkin kita bertanya, siapa itu ahlul Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka saling mengingatkan, saling mengajarkan satu dengan yang lain. Illa, kecuali mereka akan mendapatkan 4 keutamaan. Pertama, hafathumul malaika. Para malaikat akan menaungi orang-orang yang berkumpul. Yang kedua, ghasyiatumur rahmah. Orang-orang yang berkumpul akan diliputi dengan rahmat Allah. Yang ketiga, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan dan berikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang berkumpul. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan satu persatu nama dari setiap orang-orang yang berkumpul dalam hadir dalam majelis ilmu. Si fulan bin fulan, si fulana binti fulan, akan disebutkan satu persatu. Akan dibanggakan, dipuji di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala di majelis Allah di langit. Keutamaan yang besar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bersyukur, alhamdulillah Allah kumpulkan di dalam majelis ilmu. Majelis yang mulia, majelis yang utama, dan banyak keutamaan dan kemuliaan di dalamnya. Dan alhamdulillah Allah kumpulkan kita, Allah berikan kita taufik untuk berkumpul di majelis ini, di masjid ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan juga alhamdulillah di samping dalam keadaan sehat wal afiyah, alhamdulillah pula dalam keadaan aman. Kalau kita melihat dan menyaksikan bagaimana berita yang ada pada hari ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya ya negara-negara Islam, saudara-saudara kita, misalnya di Palestina, ya, bagaimana kondisi mereka. Alhamdulillah kita pada hari ini sampai detik ini masih dalam keadaan dan situasi aman. Dan itu semua adalah hal yang patut kita syukuri. Sehingga selalu kita hiasi lisan kita dengan ucapan alhamdulillah. Kita yakini semua kebaikan, kenikmatan, kesenangan yang kita dapatkan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Tidak ada daya kita sedikit pun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita. Semua yang kita dapatkan, semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita tunjukkan, kita buktikan kejujuran rasa syukur kita atas karunia Allah dalam bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang diberikan singkat dan diharapkan padat, sebagaimana padatnya yang hadir. Iya. Cuma saya ditinggalkan sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, salam hormat dan salam kenal dari saya untuk semua yang hadir. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang diamanahkan kepada kami, karena di sini banyak yang lebih pantas sebenarnya. Ya, untuk sekedar sharing dan sekedar mengingatkan kembali, bukan untuk mengajar Bapak Ibu semua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, pembelajaran, karena sungguhnya peringatan dan pembelajaran itu bermanfaat
buat orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nantinya, apa yang kita bahas, yang kita kaji bermanfaat buat kita semua. Dan apa yang nanti akan kita dengarkan bersama dari materi yang akan kita sajikan, yang kita sampaikan, kita paparkan, bukan materi yang baru, tapi materi yang sudah sering kita dengarkan. Cuma memang butuh untuk selalu diulang-ulang. Karena sebagaimana kata Rasulullah, al-ilmu bil murajaah, ilmu itu kalau mau kuat harus diulang-ulang. Nggak bisa cuma sekali belajar kemudian sudah ditinggalkan ilmunya. Tidak. Sudah dicatat, ilmunya sudah dicatat, ilmunya sudah direkam. Tapi kalau nggak pernah dibaca kembali apa yang sudah dicatat, nggak pernah didengerin lagi, diputar kembali apa yang sudah direkam, maka dia akan hilang dan pergi. Ilmu itu kalau mau kuat harus diulang-ulang. Ya, semakin sering kita mengulang ilmu itu, apa yang kita dengarkan, apa yang kita catat, apa yang kita rekam, apa yang kita pelajari, semakin sering kita mengulang-ulangnya, maka akan semakin kuat pengetahuan kita tentang ilmu tersebut. Semakin baik penguasaan kita terhadap ilmu tersebut. Dan pada kesempatan hari ini kita ingin kembali menyegarkan saja. Ya, menyegarkan kembali apa yang mungkin pernah kita pelajari, apa yang pernah kita dengarkan, apa yang pernah kita catat, dan apa yang pernah kita rekam. Mudah-mudahan bermanfaat. Tema kita pada kesempatan hari ini insya Allah tentang mulianya Ahlul Quran. Mulianya Ahlul Quran. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami semua beserta keluarga besar kami sebagai Ahlul Quran. Amin ya Rabb. Kita semua mengetahui tentang keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan daripada Al-Quran. Al-Quranul Karim, dia adalah merupakan kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah sesuatu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat yang mulia Jibril alaihi salam kepada Rasulullah yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah merupakan siratuhul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Wa habluhul matin, Al-Quran adalah tali Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuat. Al-Quran adalah merupakan syifa, penawar, penyembuh terbaik, termujarab untuk penyakit fisik maupun non fisik. Semua jenis penyakit, Al-Quran adalah sebaik-baik obat dan penawar. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Cuma kita saja yang menghajar Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Kalau sakit kepala, langsung yang dicari apa? Ya kan? Sakit perut, langsung cari obat. Sakit apa-apa, cari obat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dan menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah merupakan obat penawar terbaik dan termujarab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami turunkan, kata Allah. Allah yang menyebutkan langsung, Allah yang mengatakan langsung. Kami turunkan dari Al-Quran ma huwa shifa, apa yang menjadi syifa. Syifa artinya apa? Bukan cuma sebatas obat, tapi penawar. Ya, kalau obat masih ada batasannya, tapi kalau penawar maka bisa menyembuhkan. Ada dua orang yang sakit, penyakitnya sama, sakit perut. Ya, merasakan sakit di perutnya. Dua orang yang sama merasakan penyakit yang sama, minum obat yang sama, minum obat yang sama. Yang satu alhamdulillah sembuh, yang satu alhamdulillah belum, masih sakit. Jelas? Itu fungsi obat. Tapi kalau syifa bisa menyembuhkan dan menghilangkan penyakit yang ada.
Dan Allah tegaskan dan katakan, kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa, apa yang menjadi penawar dalam bentuk umum, dalam kata bentuk umum. Penawar bagi apa? Bagi semua jenis penyakit. Penyakit apa saja? Ya, penyakit apa saja yang diderita, baik itu penyakit medis maupun non medis, Al-Quran adalah merupakan penawar. Siapa yang mengatakan itu? Allah Rabbul Alamin. Percaya atau tidak percaya? Percaya beneran. Berarti pertama, kalau kita merasakan sakit atau ada anggota keluarga kita yang sakit, yang pertama kali kita harus berobat dengannya adalah apa? Dengan Al-Quran. Berobat dengan Al-Quran. Baru kemudian setelah itu cari sebab-sebab yang lain yang juga dibenarkan dalam syariat kita. Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Karena salah satu makna dan arti daripada meninggalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran adalah tarkut tadawi bihi. Ya. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat penawar ketika kita merasakan sakit atau ketika kita menderita sakit. Jangan bingung-bingung gimana caranya berobat dengan Quran, Ustaz. Hafal surah Al-Fatihah semuanya Bapak Ibu? Cuma dikit yang hafal, yang lain belum hafal. Hafal surah Al-Fatihah? Benar? Dari mana kita hafal surah Al-Fatihah? Sering di U? Sering di Ba? Sering di Da? Berarti Bapak Ibu semua adalah hafid dan hafidah Al-Quran. Hafal surah Al-Fatihah enggak? Berarti Bapak Ibu hafid dan hafidah surah Al-Fatihah. Mau kuat hafalannya? Mau cepat menghafal Quran? Mau nambah hafalannya? Lakukan sebagaimana Bapak Ibu membaca surah Al-Fatihah. Lakukan sebagaimana Bapak Ibu memperlakukan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berapa kali diulang? Sehari semalam? 17 kali. Ya, 17 kali. Salat wajib diulang 17 kali. Belum salat sunat, belum salat sunat rawatib. Qobliyah sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum duhur 2 rakaat atau 4 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat atau 4 rakaat, sebelum atau setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Berapa jumlahnya? Hitung sendiri. Ya, PR. Ya. Belum salat rawatib, belum salat sunnah tatawwu yang lainnya. Misalnya 4 rakaat sebelum asar. Iya. Diulang surah Al-Fatihah terus. Kita baca secara langsung. Belum yang kita dengarkan bacaan surah Al-Fatihah. Maka kalau mau cepat hafal Al-Quran, mau hafalannya kuat, maka perlakukan apa yang kita mau hafalkan sebagaimana perlakuan kita terhadap surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kita hafal. Kalau kita hafal surah Al-Fatihah atau ayat-ayat yang lain atau surah-surah yang lain, di mana yang kita rasakan sakit dalam tubuh kita? Sakit kepala, letakkan tangan kanan di kepala kita. Baca apa yang kita hafalkan, niatkan sebagai obat. Ya, saya berniat ya Allah dengan bacaan ini menjadi sebab kesembuhan dan hilangnya rasa sakit kepala saya. Baca. Sakit perut, pegang di perutnya. Sakit kantongnya, dompetnya. Berdoa sama Allah, kemudian ikhtiar. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai syifa, penyembuh, penawar terbaik dari semua penyakit yang ada. Kenapa hari ini banyak yang sakit? Karena banyak yang jauh dari Al-Quran. Baik, sebagaimana Al-Quran memiliki keutamaan, kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula halnya Ahlul Quran. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pun memiliki keutamaan, kedudukan, kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang Allah sampaikan secara langsung di dalam ayat-ayatnya dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan, kemuliaan dan kebaikan yang banyak yang diperoleh dan didapatkan oleh Ahlul Quran. Mungkin kita bertanya, siapa itu Ahlul Quran? Apakah Ahlul Quran itu hanya sebatas kepada
orang-orang yang sudah hafal Al-Quran saja 30 juz, atau yang lainnya juga bisa disematkan dan dikatakan sebagai ahlul Quran. Ya, apakah ahlul Quran itu sebatas hanya pada mereka yang hafal Quran saja? Kalau yang tidak hafal nangis. Jadi ahlul Quran adalah siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Dan termasuk ahlul Quran insya Allah adalah mereka-mereka yang sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Termasuk di antara ahlul Quran insya Allah adalah orang-orang yang mensupport, mendukung program-program Al-Quran dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlul Quran menjadi orang-orang yang mulia, atau mulianya ahlul Quran disebabkan karena apa? Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga di dunia ini. Ketika mendengarkan kalimat ini, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain bertanya, wa man hum ya Rasulullah? Siapakah keluargamu itu ya? Keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang ada di dunia. Qal ahlullah wa khasatuh. Keluarga Allah itu atau ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita katakan atau kita ingin mencukupkan diri kita dengan keutamaan ini saja sudah cukup sebenarnya. Menguatkan kita untuk apa? Untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk selalu mencari halaqah-halaqah Al-Quran, majlis-majlis Al-Quran, untuk kita belajar di dalamnya. Atau kita hidupkan rumah-rumah kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, baik langsung dari lisan-lisan kita, lisan anggota keluarga kita di rumah, atau melalui putaran murattal ayat-ayat suci Al-Quran di rumah kita. Apatah lagi kalau kita bisa menghafalkannya, maka tentu keutamaan yang kita dapatkan akan bertambah lebih banyak dan lebih besar lagi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran yang ia baca, Al-Quran yang ia berinteraksi terus setiap waktu, setiap saat dengannya, itu kelak nanti di akhirat akan menjadi syafaat atau penolong baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita selaku umatnya, beliau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyaklah membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca di dunia ini nanti di akhirat akan datang memberi syafaat, menolong kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati, menyebutkan tentang ciri orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Apa ciri orang beriman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah katakan, sesungguhnya Allah memastikan, Allah menguatkan, Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah dalam keadaan sepi, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, orang-orang yang menegakkan solat, orang-orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur, adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah merugi sedikit pun. Karena berniaga, berdagang dengan Allah, bermuamalah dengan Allah tidak akan pernah ada ruginya. Dan ini merupakan sifat dan ciri dari orang-orang yang beriman. Apa ciri mereka? Yaitu yang selalu dan sering membaca. Para sahabat Nabi SAW, generasi yang terbaik dari umat ini,
Ya, bagaimana keadaan mereka tatkala berinteraksi dengan Quran? Mereka mengumpamakan Al-Quran adalah merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah hendak kita baca Quran, air mata kita netes, nangis? Karena Al-Quran adalah mu'jizatullah. Jangan sampai hati kita keras, begitu kerasnya sehingga ketika baca Al-Quran tidak pernah nangis. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati-hati kita ini masih bersih, masih suci, maka kita tidak akan pernah bosan. Kita tidak akan pernah bosan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ada nggak perasaan itu ketika kita berinteraksi dengan Quran? Pengen tidak kita berlama-lama dengan Quran? Para ulama kita ditanya, bagaimana saya bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian hidup di dunia ini? Berapa ayat yang saya mesti baca dari ayat-ayat suci Al-Quran agar saya bisa merasakan kebahagiaan itu, agar saya bisa merasakan ketenangan itu? Karena bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah, dan seafdol-afdolnya zikir adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bagaimana lagi dengan menghafalkan Al-Quran? Akan menjadi tenang hati ini. Berapa ayat yang saya harus baca setiap harinya? Maka apa kata para ulama kita? Sebanyak kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman yang engkau ingin rasakan di dalam hatimu, maka sebanyak itu pula ayat-ayat suci Al-Quran yang harus engkau baca setiap harinya. Artinya apa? Tidak terbatas dengan satu halaman, satu lembar, satu juz, 2 juz, 3 juz, tapi sebanyak kebahagiaan yang kita ingin rasakan, ketenangan yang kita ingin rasakan, petunjuk dari Allah, bimbingan Allah, jalan keluar dari semua persoalan yang kita hadapi, maka sebanyak itu ayat-ayat suci Al-Quran yang harus kita baca di kehidupan dunia ini. Yang ketiga, sebagai penutup, izin saya lanjutkan sedikit ya. Sebagai penutup, keutamaan menjadi ahlul Quran, maka kehidupan kita tidak akan merasakan kesengsaraan, kegelisahan, kekhawatiran, rasa takut di kehidupan dunia ini ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Thaha, qala ihbita minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah mengatakan ketika memerintahkan Nabiullah Adam dan Hawa turun dan keluar dari surga, turunlah kalian berdua ke bumi. Sebagian di antara kalian adalah musuh bagi yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan merasakan kesengsaraan. Dia tidak akan merasakan kekhawatiran, kecemasan, kebingungan di dunia ini kalau dia mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Ketika dia senantiasa membersamai Al-Quran. Dan kemudian Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari petunjuk Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka. Allah berikan jaminan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepada siapa? Kepada orang yang jauh dari Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran, sesungguhnya kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, di dunia ini kehidupannya akan sempit, akan sulit, akan susah. Mungkin dia punya fasilitas keduniaan, tapi dia merasakan ketidaktenangan. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak nanti di akhirat bagaimana keadaan mereka? Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Orang yang berpaling dari Al-Quran di dunia ini, nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah dan akan dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Lalu kemudian dia datang kepada Allah. Ketika di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta, Allah mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa hari ini engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, padahal dulu ketika aku di dunia aku bisa melihat dengan jelas. Apa kata Allah?
Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Dulu di dunia telah datang kepada kalian, datang di hadapan kalian ayat-ayat kami. Tapi apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikapmu? Kamu melupakannya, kamu mengabaikannya, kamu meninggalkannya, kamu berpaling darinya. Maka pada hari ini pun kami melupakan kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi pelajaran dan pegangan bagi saudara-saudara kita tunanetra yang tidak bisa melihat. Saya membersamai mereka, alhamdulillah, dalam komunitas mereka di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Suatu waktu mereka datang kepada saya dan mengatakan, "Ustadz, kami ini alhamdulillah bersyukur Allah berikan atau Allah cabut penglihatan kami, tidak bisa melihat sebagaimana saudara-saudari kami yang lain. Tapi Ustadz, kami tidak mau buta dua kali." Apa maksudnya? Bagaimana bisa? Lalu kemudian mereka mengingatkan saya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, bahwasanya orang yang berpaling dari Al-Qur'an maka kelak nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta dan tidak bisa melihat. Maka mereka mengatakan, "Ya Ustaz, kami tidak mau buta dua kali. Walaupun kami tidak bisa melihat di dunia ini, maka tolong ajari kami, tolong bimbing kami, tolong arahkan kami agar kemudian kami bisa belajar Al-Quran, kami bisa baca Quran, kami pun bisa hafal Al-Quran." Alhamdulillah sampai pada hari ini, ya, di antara saudara-saudara kita tunanetra sudah bisa membaca Al-Quran dengan Quran Braille. Bahkan di antara mereka sudah menghafal Al-Quran dari apa-apa yang kami bimbing dan arahkan kepada mereka. Alhamdulillah. Kalau saja saudara-saudari kita tunanetra yang tidak bisa melihat punya semangat untuk belajar Quran, maka bagaimana dengan kita yang bisa melihat? Allah akan tanya penglihatan kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemana kita manfaatkan dan kita pergunakan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, kalau kita ingin mulia, maka jangan jauh dari Al-Quran. Bersamai Al-Quran, sering membaca Al-Quran setiap harinya, berusaha mentadabburi dan memahami ayat-ayat yang kita baca, berusaha menghafalkan Al-Quran sebisa mungkin, semampu kita. Kemarin 2 pekan berturut-turut saudara-saudari kita tunanetra yang tidak bisa melihat dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu usia 70 tahun mentasmi, memperdengarkan hafalan Quran mereka, ada yang 2 juz, 5 juz dan 10 juz sekali duduk. Bukan hal yang mustahil. Ternyata mereka bisa. Kenapa? Karena dibarengi dengan kesungguhan, bukan hanya sebatas di lisan saya ingin hafal Quran. Maka mari kita berlomba-lomba. Hari ini dibuka launching Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Mari kita dorong, mari kita support, kita dukung anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Tapi ingat, jangan cuma sekedar mendukung, mensupport, menyemangati dan memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok-pondok pesantren untuk menjadi penghafal Quran, lalu kita di rumah tidak pernah memegang Al-Quran. Tidak ada usaha untuk menghafalkan ayat demi ayat dari Al-Quran. Mari bersama dengan anak-anak kita, agar nanti kalaupun mereka hafal Quran, ketika mereka liburan, ketika mereka pulang, mereka bilang sama ibunya, sama uminya, sama abinya, "Bi, Umi, tolong dengarkan, saya mau murojaah." Kita pun dengan bangga insya Allah siap.